Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya, Kang Restu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini seperti biasa saya akan menceritakan sebuah kisah horor. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Keluarga Tumbal Pesugihan Rumah Makan. Oke, sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Klik lonceng notifikasinya, serta like video ini, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari channel Restu Horor. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Hidup di Pulau Jawa selalu penuh dengan dinamika. Kami tinggal di kota es yang sibuk, sebuah kota di mana orang-orang berlomba mengejar mimpi mereka. Ayahku menjalankan usaha yang cukup mapan dan meskipun kami bukan keluarga kaya raya, hidup kami cukup nyaman. Namun kenyamanan itu tiba-tiba runtuh saat usaha ayah mengalami kebangkrutan. Ayahku adalah tipe orang yang jarang menunjukkan kesedihan. Tapi malam itu, saat beliau pulang dengan wajah yang lesu, aku tahu pasti ada sesuatu yang salah dengannya. Di ruang tamu itu yang diterangi dengan lampu yang temaram, ia duduk dan ia pun mulai bercerita kepada ibu. Dari balik pintu kamar aku menguping percakapan mereka. Ayah ternyata kehilangan semua modal usahanya karena investasi yang telah gagal. Hutang menumpuk dan kini para mitra pun mulai menarik diri dari usaha ayahku. Aku sebagai anak sulung yang baru saja lulus SMA hanya bisa termenung mendengar kabar dari ini. Adikku Lia yang masih duduk di bangku SMP pun tidak begitu mengerti situasi sebenarnya. Ibu tampak tegar, tapi aku tahu di balik itu semua, ia pasti sedang memikirkan solusi dari semua permasalahan ini. Dan solusi itu datang dari kerabat jauh ibu yang tinggal di Sulawesi. Nah, kita harus pindah ke Sulawesi, kata ibuku suatu malam. Teman kerabat ibu punya rumah kosong di sana. Kita bisa tinggal tanpa membayar sewa. Yang penting kita mau merawat rumah itu, lanjut ibuku. Awalnya aku menolak mentah-mentah ide itu. Bagaimana bisa aku meninggalkan kota ini, tempat aku tumbuh dan juga bersekolah. Namun melihat wajah ayah yang lelah dan ibu yang berusaha dengan tegar, aku tahu ini bukan saatnya untuk egois. Karena kami pun tak punya pilihan lain saat itu. Hingga singkatnya akhirnya pagi itu juga kami berangkat dengan membawa barang-barang seadanya. Hanya beberapa koper berisi pakaian dan juga barang-barang penting yang bisa kami bawa saat itu. Perjalanan ke Sulawesi terasa sangat panjang, baik secara fisik maupun secara emosional. Aku yang terus memandangi pemandangan dari jendela, mencoba menyimpan setiap kenangan di kota ini sebelum aku benar-benar pergi ke kota Sulawesi. Hingga singkat cerita, kami pun tiba di sebuah kota kecil di Sulawesi yang jauh berbeda dari hiruk-pikuk kota es. Udara di sini terasa lebih segar dan suasananya pun menjadi tenang. Rumah yang akan kami tinggali terletak di pinggiran kota besar, dikelilingi oleh kebun kecil dan juga jalan setapak yang sepi. Rumah itu sederhana, terbuat dari kayu dengan atap seng. Di depannya juga ada teras kecil yang dipenuhi dengan tanaman pot. Nak, ayo kita masuk, kata ibu sambil membuka pintu kayu yang berterit. Di dalam rumah itu terasa sangat hangat. Meskipun sederhana, ada ruang tamu kecil, 2 kamar tidur dan juga dapur yang menyatu dengan ruang makan. Hingga singkat cerita, kami pun saat itu langsung mulai membersihkan rumah itu, menghapus debu yang menumpuk di setiap sudut. Meski kecil dan jauh dari kemewahan, rumah ini menjadi tempat baru akan kami untuk memulai hidup ini. Ayah pun tidak butuh lama untuk merencanakan langkah-langkah berikutnya. Dengan sisa uang yang kami miliki, ia memulai usaha warung makan sederhana di pinggiran kota besar. Warung itu berada di dekat pasar tradisional, lokasi yang dianggap strategis untuk menarik para pelanggan. Namun kenyataannya tidak semudah yang diharapkan. Hari pertama saat membuka warung, hanya ada beberapa orang yang datang membeli ke situ. Hari-hari berikutnya pun sama saja.
Ayah sering pulang larut malam dengan wajah yang penuh kelelahan. Aku tahu meski ia tidak mengatakannya, ayah merasa terbebani dengan tanggung jawab untuk menghidupi keluarga ini. Ya, ayah sabar. Ayah butuh waktu. Memulai suatu dari nol itu sulit ya, tapi kita harus sabar, kata ibu suatu malam mencoba menenangkanku. Aku pun ingin percaya pada kata-kata ibu. Tapi setiap kali melihat ayah termenung di depan warung yang sepi, hatiku terasa hancur. Adikku Lia pun mulai mengeluh ia kesulitan beradaptasi dengan sekolah barunya. Teman-temannya sering mengejeknya karena logat Jawanya yang berbeda dari mereka. Kenapa kita harus pindah ke sini sih, Mbak? Tanya Lia suatu sore. Aku kangen teman-temanku di kota. Aku pun tidak tahu bagaimana menjawabnya. Aku juga merindukan kehidupan kami yang dulu. Namun aku tahu ini adalah ujian yang harus kami lewati bersama. Setiap pagi itu aku membantu ayah di warung sebelum pergi mencari pekerjaan. Meskipun baru lulus SMA, aku ingin membantu meringankan beban keluargaku. Aku melamar ke beberapa toko di pusat kota, tapi tidak ada yang menerimaku. Beberapa menolak karena aku belum berpengalaman, sementara yang lain hanya mencari pekerja paruh waktu. Hari-hari berlalu dengan cepat, tapi kondisi keluarga kami pun tidak banyak berubah saat itu. Warung ayah tetap sepi dan kami harus berhemat dalam segala hal. Kadang-kadang ayah juga membeli sayuran yang sudah hampir layu dari pasar, karena memang harganya yang lebih murah. Ibu pun sekarang sering membuat makanan sederhana dari bahan yang ada, seperti sayur bening dan juga tempe goreng. Meskipun keluarga kami dalam kesulitan, ada satu hal yang membuatku selalu bersyukur. Keluarga kami tetap bersama. Di tengah semua kesulitan ini, aku melihat bagaimana ayah dan ibu saling mendukung. Mereka tidak pernah saling menyalahkan, meskipun keadaan memaksa kami hidup dalam penuh keterbatasan. Hingga singkatnya pada suatu malam, ketika aku sedang duduk di teras, ayah pun keluar dan duduk di sebelahku. Ia menatap langit yang dipenuhi bintang lalu berkata kepadaku, "Maafkan ayah ya nak. Ayah belum bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk kalian." Aku terdiam sejenak lalu menjawab, Ayah jangan bilang begitu ya. Aku tahu ayah sudah berusaha sekuat tenaga. Kita akan melewati ini bersama ya." Ayah pun tersenyum tipis meskipun matanya menunjukkan kelelahan yang sangat mendalam. Aku merasa sedih melihatnya seperti itu, tapi aku juga merasa bangga karena memiliki ayah dengan sosok yang tidak pernah menyerah, meskipun dunia ini seolah-olah terus memberinya cobaan yang sangat berat. Malam itu pun aku bertekad untuk tidak menyerah seperti ayahku. Jika ayah dan ibu bisa terus berjuang, maka aku juga harus bisa melakukannya. Sulawesi mungkin bukan tempat yang aku inginkan, tapi disinilah keluarga kami memulai awal baru. Dan aku yakin dengan kerja keras dan doa, kami akan menemukan jalan keluar dari semua kesulitan ini. Meski pagi-pagi berikutnya masih terasa berat, aku pun kini mulai melihat harapan kecil di balik perjuangan kami. Warung ayah mulai mendapatkan pelanggan tetap meskipun sedikit. Aku juga berhasil mendapatkan pekerjaan sebagai penjaga toko di pasar. Dengan penghasilan tambahan itu, aku berharap bisa membantu meringankan beban keluarga. Kehidupan baru kami di Sulawesi ini memang meskipun penuh dengan kesederhanaan, awalnya terasa sangat hangat dalam skala keterbatasan itu. Kini aku pun juga sering membantu ayah di warung bersama kakak-kakakku saat aku sedang tidak di toko. Warung sederhana kami di pinggir jalan mungkin tidak besar, tapi menjadi tempat kami berbagi canda dan tawa di sela-sela kesibukan melayani pembeli saat itu. Kakakku Rani dan Lika. Rani kakak sulungku adalah orang yang paling rajin membantu ayah. Ia pandai memasak dan sering mencoba menu-menu baru untuk menarik para pelanggan. Sedangkan Lika kakak keduaku lebih suka membantu di bagian melayani pembeli. Aku sendiri sebagai anak nomor 3 dan adikku masih kecil 1. Biasanya aku membantu apa saja yang bisa kulakukan. Keakraban kami pun sering terlihat saat malam tiba, ketika kami duduk bersama di meja makan, membicarakan bagaimana hari kami berjalan. Namun kedekatan-kedekatan itu pun perlahan memudar. Aku juga mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Kakak sulungku ini
Rani kini menjadi lebih pendiam dari biasanya. Ia sering terlihat murung terutama saat berbicara dengan ayah. Rasa puncak ketegangan itu pun terjadi pada suatu hari, ketika aku memutuskan untuk membantu warung pada hari liburku bekerja di toko. Hari itu warung sedang sepi. Aku pun sedang duduk di belakang menatap bumbu dapur. Ketika tiba-tiba terdengar suara keras dari depan, yaitu suara ayah yang penuh emosi, marah-marah yang terdengar dengan jelas. "Kamu ini bicara apa sih, Rani? Ingat ya, tidak ada yang akan kembali ke Surabaya. Kita sudah memutuskan untuk tinggal di sini," ucap ayahku dengan marah. Aku pun segera mendekat dan di sana kulihat Rani berdiri dengan mata yang berkaca-kaca. Ia menatap ayah dengan tatapan yang penuh kecewa dan kesedihan. "Tetapi ya, aku tidak betah di sini. Aku ingin melanjutkan hidupku di Surabaya. Di sini, aku tidak bisa berkembang dengan keinginanku ya." Rani membalasnya dengan suaranya bergetar. "Rani, jangan egois ya kamu. Kamu tahu keadaan kita kan? Kamu harus membantu keluarga. Jangan malah meninggalkan kami," balas ayah dengan nada yang lebih keras saat itu. Aku hanya berdiri di sudut tidak tahu harus berbuat apa. Lika yang biasanya bisa menjadi penengah pun tidak ada tempat saat itu. Setelah beberapa menit pertengkaran, Rani pun akhirnya berlari keluar warung. Ayahnya menghela nafas panjang lalu kembali ke meja, meninggalkan suasana yang penuh dengan amarah itu. Hingga singkat cerita, sejak kejadian itu, keadaan di rumah kami pun telah berubah. Tidak ada lagi canda tawa di meja makan. Ayah dan Rani jarang berbicara. Bahkan ketika kami sedang berkumpul, Lika pun meskipun mencoba bersikap biasa saja, terlihat ikut terpengaruh oleh ketegangan ini. Aku merasa terjebak di antara mereka, ingin membantu tapi tidak tahu harus berbuat apa. Namun ada juga hal lain yang lebih aneh terjadi. Beberapa minggu kemudian, warung kami yang sebelumnya sepi tiba-tiba mulai ramai dikunjungi oleh para pelanggan. Setiap pagi saat ayah membuka warung, pembeli pun sudah berdatangan. Banyak di antara mereka adalah wajah-wajah baru, orang yang sebelumnya tidak pernah kami lihat di sekitar sini. Loh, aneh sekali ya. Padahal kan dulu warung kita sepi. Kok sekarang tiba-tiba ramai begini sih? Apa ayah melakukan sesuatu ya? Kataku pada hari itu kepada Lika. Lika pun hanya mengangkat bahu. Ya, mungkin ini berkah sih. Sudah, jangan terlalu dipikirkan. Yang penting, sekarang kita punya banyak pelanggan. Pendapatan keluarga kami pun saat itu meningkat dengan pesat. Setiap malam ayah menghitung uang hasil penjualan dengan wajah puas. Aku senang melihat ayah akhirnya bisa tersenyum lagi. Tapi di sisi lain aku tidak bisa menghilangkan rasa curiga. Terlebih lagi para pelanggan yang datang memiliki kebiasaan yang aneh. Beberapa dari mereka tidak pernah memesan makanan. Hanya duduk sebentar lalu pergi. Ada juga yang datang setiap hari, tepat di waktu yang sama, memesan makanan yang sama tanpa pernah berbicara banyak. Hingga suatu malam saat aku sedang membantu menutup warung, aku memberanikan diri bertanya kepada ayah. "Ya, kenapa tiba-tiba warung kita jadi seramai?" Tanyaku mencoba bersikap santai. Ayah berhenti sejenak lalu menjawab dengan singkat. "Rezeki tidak boleh ditanya, nak. Yang penting kita syukuri." Jawaban itu pun tidak memuaskan rasa penasaranku. Namun aku tidak ingin membuat ayah marah. Jadi aku pun memilih untuk diam saja, tidak membahasnya lagi. Rani yang sejak pertengkarannya dengan ayah menjadi lebih sering mengurung diri di kamar. Malam itu pun dia mendekatiku. Kamu merasa tidak kalau ada yang aneh dengan warung ini?" Tanyanya dengan pelan. Aku menatapnya dengan bingung saat itu. "Maksud kakak apa ya, kak?" "Gini, aku pernah melihat ayah pergi ke belakang warung tengah malam. Terus dia kayak membawa sesuatu. Tapi ya aku juga tidak tahu itu apa sih. Dan setelah itu warung kita tiba-tiba ramai." Aku terdiam mendengar penjelasan Rani. Pikiran-pikiran aneh pun mulai memenuhi kepalaku. Apa mungkin ayah melakukan sesuatu yang tidak biasa? Namun aku tidak ingin berpikiran dengan negatif.
Malam berikutnya pun aku memutuskan untuk diam-diam mengamati ayah. Saat semua orang-orang sudah tidur, aku tetap terjaga belum tidur. Berpura-pura tidur di kamar dan benar saja. Pada hari itu, sekitar pukul jam 2 dini hari, ayah keluar dari kamarnya. Ia membawa sesuatu di tangannya, sebuah kantong kecil berwarna merah dengan langkah pelan. Ayah menuju ke belakang warung saat itu. Aku pun mengikuti ayah dengan hati-hati, memastikan ia tidak menyadari keberadaanku saat itu. Dari balik dinding aku melihatnya menggali tanah di belakang warung, lalu menanam kantong kecil itu. Ayah pun kemudian berdoa dengan suara yang pelan, menggunakan bahasa yang tidak aku mengerti. Hatiku berdebar apa yang sebenarnya sedang terjadi dengan ayah. Hingga keesokan harinya aku pun mencoba bertanya kepada Lika tentang apa yang sedang aku lihat. Tapi ia hanya menggeleng. Sudah, jangan pikirkan hal yang aneh-aneh, Dek. Mungkin ayah hanya berdoa untuk warung kita, jawab kakakku kepadaku. Namun saat itu aku tidak bisa menghilangkan perasaan yang tidak nyaman ini. Ada sesuatu yang disembunyikan oleh ayah, dan aku pun harus mencari tahu apa itu. Hari-hari berikutnya aku terus memerhatikan setiap detail di warung. Aku mencoba berbicara dengan beberapa pelanggan tetap, tetapi mereka semua memberikan jawaban yang sama. Mereka datang ke warung ini karena merasa nyaman dengan warung ini. Hari berganti pun Rani juga semakin khawatir. Ia kini mulai menyalahkan ayah atas perubahan ini. Kamu tahu kan, apa yang ayah lakukan itu tidak benar. Loh, maksud kakak apa ya kak? Tanyaku dengan bingung. Rani menghela nafas panjang lalu berbisik. Aku mendengar cerita dari salah satu pelanggan. Katanya warung kita ini bukan warung biasa. Mereka bilang ada aura di sini yang membuat orang tertarik untuk datang. Aku takut ayah melakukan sesuatu yang melibatkan hal gaib. Jangan-jangan ayah melakukan penglarisan, ucap kakakku saat itu. Perkataannya membuatku merinding. Aku ingin menyangkal, tapi apa yang kulihat malam itu di belakang warung terus terbayang di pikiranku. Keberhasilan warung kami pun yang tiba-tiba memang membawa keuntungan, tapi juga membawa pertanyaan besar. Kesuksesan warung kami yang melonjak dengan pesat. Hingga dalam waktu kurang dari setahun, ayah pun kini memutuskan untuk memperbesar usahanya. Dengan uang hasil penjualan yang terus meningkat, kami pun kini mampu menyewa tempat yang lebih luas di pusat kota dan mengubah warung sederhana itu menjadi sebuah restoran. Nama restoran kami pun mulai dikenal di mana-mana, bahkan mendapat banyak ulasan positif dari para pelanggan. Kesuksesan ini tentunya mengubah hidup kami sepenuhnya. Kami yang sebelumnya tinggal di rumah sederhana dan tanpa banyak fasilitas, kini pindah ke sebuah rumah besar di kompleks perumahan yang elit. Rumah itu memiliki taman luas, kolam renang kecil, dan juga ruang keluarga yang nyaman. Semua kebutuhan hidup kami pun terpenuhi dengan baik. Ayah dan ibu terlihat lebih bahagia, dan kakak-kakakku kini mulai menjalani hidup dengan lebih leluasa. Namun saat itu, aku tidak bisa sepenuhnya menikmati semua ini. Ada sesuatu yang mengganjal di hatiku, sesuatu yang tidak bisa kujelaskan saat itu. Memang sejak restoran atau rumah makan kami berkembang, aku mulai merasa ada sesuatu yang salah. Terutama ketika aku mengingat kejadian di belakang warung aku dulu. Memang kehidupan kami yang terlihat sempurna, kini pun terganggu oleh hal-hal aneh. Hal ini dimulai dari kejadian yang dialami oleh Mahmud, teman sekolahku saat itu. Suatu sore saat Mahmud datang ke restoran untuk bermain bersamaku. Saat itu restoran sedang sibuk melayani para pelanggan, dan aku pun sedang duduk di pojok menunggunya. Saat Mahmud masuk, wajahnya pun langsung berubah menjadi pucat. Ia yang menatap salah satu karyawan restoran kami, seorang pria yang baru bekerja selama beberapa bulan. Kamu lihat itu enggak? Bisiknya kepadaku. Lihat apa sih, Mut? Itu, di belakang laki itu ada sosok hitam besar loh. Itu seperti genderuwo. Lo kalau ngomong yang bener deh, Mut. Aku pun langsung merinding meskipun aku tidak melihat apa yang dimaksud oleh Mahmud.
Nada suaranya yang penuh ketakutan membuat bulu kuduku berdiri. Mahmud memang adalah seorang yang dikenal memiliki kepekaan terhadap hal-hal seperti itu. Memang kata-katanya pun tidak bisa dianggap dengan remeh. "Kamu yakin, Mud?" "Iya, aku yakin. Itu lihat. Aku juga merasa restoran ini juga rasanya aneh. Kayaknya sih ada sesuatu yang tidak beres deh." "Ah, kamu ini ada-ada aja, Mud," jawabku. Aku mencoba mengabaikan peringatan dari Mahmud, tapi kejadian-kejadian aneh pun terus berlanjut. Salah satu karyawan restoran kami mengeluh sering mendengar suara-suara aneh di dapur, seperti suara tangisan dan juga ketawa seseorang seperti kuntilanak. Terutama saat malam hari ketika restoran mau sudah tutup. Beberapa pelanggan pun juga pernah mengatakan bahwa mereka merasa seperti sedang diawasi saat makan di situ. Keanehan ini pun telah mencapai puncaknya ketika kami bermain di sebuah telaga yang terletak di dekat bukit, tidak jauh dari rumah kami. Hari itu aku, Mahmud, dan juga beberapa teman lainnya, termasuk Tio, memutuskan untuk menghabiskan sore dengan berenang di telaga tersebut. Awalnya suasana di telaga terasa menyenangkan. Kami berenang, bercanda, dan bermain air seperti biasanya. Namun seiring berjalannya waktu, suasana mulai berubah. Langit yang cerah tiba-tiba menjadi mendung dan angin dingin berhembus dengan kencang saat itu. Mahmud yang memang sejak awal tampak gelisah dengan itu, dia pun tiba-tiba berhenti bermain. Ia berdiri di pinggir telaga dengan wajah yang tegang. Matanya menatap tajam ke arah bukit di seberang. "Ada sesuatu di sana," bisiknya. Kami semua berhenti dan mengikuti arah pandangannya. Namun saat itu aku tidak melihat apapun kecuali pohon-pohon lebat yang bergerak tertiup angin itu. "Mud, kamu bercanda kan?" Tanyaku mencoba menghilangkan rasa takut yang mulai merayap. "Aku serius. Itu ada sesuatu yang mengawasi kita dari bukit itu." Dan saat itu, Tio, salah satu temanku yang paling pemberani, tiba-tiba dia pun berenang ke tengah telaga itu. "Ayo, kalian semua pengecut. Tidak apa-apa di sini. Nih, tidak ada apa-apa kan?" ucap Tio sambil tertawa. Namun tawa Tio itu hanya berlangsung sebentar saja. Tiba-tiba ia pun berhenti berenang dan terlihat seperti sedang berjuang untuk tetap di atas air. Dia tenggelam saat itu. Tolong, Mud. Ada yang menarik kakiku, Mud. Tolong!" teriaknya dengan panik saat itu. Kami semua terdiam, tidak tahu harus berbuat apa. Mahmud pun langsung berlari ke arahku. Cepat, kita harus keluar dari sini sekarang. Cepat!" ucapnya. Namun saat itu aku tidak bisa bergerak, aku hanya bisa melihat Tio yang perlahan tenggelam ke dalam air itu. Ceritanya yang terakhir masih terdengar di telingaku, membuat tubuhku terasa menggigil. Dan setelah beberapa saat, permukaan telaga pun menjadi tenang kembali. Tidak ada tanda-tanda Tio, seolah-olah ia telah lenyap begitu saja di telaga itu. Dengan hilangnya Tio saat itu, kami pun kembali ke rumah dengan perasaan takut dan bingung. Aku juga tidak berani menceritakan kejadian ini kepada ayah dan juga ibuku. Namun Mahmud yang terlihat sangat ketakutan. Mereka tahu. Mereka pasti tahu tentang apa yang ayahmu lakukan," bisiknya pada hari itu. Aku menatapnya dengan bingung. "Maksudmu apa ya, Mud?" "Aku tidak bisa menjelaskannya sekarang. Tapi aku yakin pasti semua ini ada kaitannya dengan rumah makanmu." Kata-kata itu pun membuatku semakin takut. Aku mulai mengingat kembali semua kejadian aneh yang terjadi sejak warung kami mulai sukses. Sosok genderuwo yang dilihat oleh Mahmud pun dan juga suara-suara tangisan di restoran. Dan sekarang kejadian di telaga. Malam itu pun aku tidak bisa tidur. Aku merasa seperti ada sesuatu yang mengawasi kami dari luar jendela. Setiap kali aku mencoba memejamkan mata, bayangan Tio yang tenggelam pun terus terbayang. Setelah peristiwa mengerikan di telaga, aku dan Mahmud memang kembali ke rumah dengan tubuh yang ketakutan. Sepanjang perjalanan itu Mahmud hanya diam dengan wajah pucat. Aku tahu ia ketakutan, dan jujur saja aku juga merasa tidak nyaman dengan apa yang baru saja terjadi. Namun aku tahu, kami harus memberitahu orang dewasa atau orang tua Tio tentang hilangnya anaknya.
Sesampainya di rumah, aku dan Mahmud pun menemui ayah dan ibu di ruang keluarga. Mereka tampak terkejut saat melihat wajah kami yang ketakutan. "Ada apa? Kenapa kalian terlihat seperti habis melihat hantu sih?" tanya ayah. Aku menelan ludah mencoba mengumpulkan keberanian untuk berbicara. Tio ya, Tio tenggelam di telaga." Wajah ayah pun langsung berubah dengan tegang. "Apa? Tenggelam?" "Iya ya, dia tiba-tiba hilang di tengah telaga. Dia bilang saat sebelum menghilang ada yang menarik kakinya. Kami yang sudah mencoba menolong, tapi dia tidak muncul lagi," tambahku dengan suara gemetar. Ibu pun langsung menutup mulutnya dengan tangan. Wajahnya terlihat sangat khawatir saat itu. "Innalillahi, kenapa kalian tidak langsung beritahu kami? Aku takut, Bu. Aku takut tidak ada yang percaya," jawabku dengan jujur. Ayah pun segera mengambil ponselnya dan menghubungi pihak berwenang saat itu. Tidak lama kemudian beberapa petugas SAR pun datang ke rumah kami, dan kami semua kembali ke telaga bersama mereka saat itu. Saat kami berjalan ke sana di telaga, suasananya sudah jauh lebih mengerikan dibandingkan sore tadi. Langit mendung dan angin dingin bertiup dengan kencang, membuat suasana semakin mencekam. Mahmud yang berjalan di sampingku pun terlihat gelisah. Ia terus menatap ke arah telaga dengan pandangan yang penuh dengan kecurigaan. Para petugas SAR segera mulai mencari bukti telaga. Mereka pun menggunakan perahu kecil dan senter untuk mencari tubuh Tio. Sementara kami di tepi telaga dengan perasaan yang cemas. Namun pencarian itu pun tidak berjalan dengan mulus. Setelah hampir 1 jam tidak ada tanda-tanda Tio sama sekali. Ketegangan pun memuncak ketika Mahmud yang tiba-tiba jatuh terduduk tepat di tepi telaga. Wajahnya kini berubah pucat dan matanya menatap kosong ke arah depan. "Mahmud, kamu kenapa, Mahmud?" tanyaku panik sambil mencoba membantunya berdiri. Namun Mahmud tidak menjawabnya. Ia hanya menggeram dengan pelan dan tiba-tiba saat itu tubuhnya mulai bergetar dengan hebat. Orang-orang yang berada di sekitar kami pun langsung mendekat dengan mencoba menolongnya. "Pegang dia, jangan sampai dia melukai dirinya sendiri," seru salah satu petugas itu. Namun saat seorang mencoba menyentuh Mahmud, ia tiba-tiba melompat berdiri dengan kekuatan yang tidak biasa. Matanya yang biasanya cerah kini terlihat kosong seperti tidak ada kehidupan di dalamnya. "Kalian semua pemuja setan!" teriak Mahmud dengan suara yang bukan miliknya. Aku terkejut mendengar ucapan itu. Orang-orang di sekitar kami pun langsung mundur ketakutan ketika melihat tingkah Mahmud yang semakin aneh. "Keluargamu, mereka menjual jiwa mereka. Mereka mempersembahkan sesuatu kepada telaga ini," teriaknya lagi sambil menunjuk ke arahku. Aku terpaku di tempat. Apa maksud Mahmud? Apakah ia sedang kerasukan? Mahmud mulai mengamuk saat itu. Bahkan ia pun berlari ke arah Hanif saat itu. Salah satu petugas SAR dan mencekiknya dengan kekuatan yang luar biasa. Hanif berusaha melepaskan diri tapi tampaknya Mahmud memiliki tenaga yang tidak biasa. "Mahmud, lepaskan dia, Mahmud!" teriakku sambil mencoba menarik tangannya. Namun ia tidak menggubris. Matanya tetap kosong dan mulutnya terus menggumamkan kata-kata yang tidak jelas. Beberapa orang lainnya pun mencoba membantu melepaskan Hanif dari cengkraman Mahmud. Tapi mereka juga kesulitan. Aku mulai panik saat itu. Ayo baca doa. Hanya doalah yang bisa mengusir arwah ini," seru seorang pria tua yang ikut bersama kami. Aku pun segera mengikuti sarannya dengan suara gemetar. Aku mulai membaca ayat-ayat suci yang aku ingat. Beberapa orang lainnya juga ikut membaca doa-doa itu. Saat doa-doa itu terus dilantunkan, Mahmud tiba-tiba berhenti bergerak. Ia melepaskan Hanif dan jatuh terduduk di tanah. Matanya kembali normal tapi wajahnya kini terlihat sangat lelah. Apa yang terjadi?" tanyanya dengan suara pelan, seperti baru saja terbangun dari mimpi buruk. Namun keanehan pun belum berakhir saat itu. Dari dalam telaga kami mulai mendengar suara-suara aneh. Suara itu seperti bisikan yang datang dari dalam air. Semakin lama semakin keras. Pergi dari sini,"
Semua orang terdiam mencoba mencari sumber suara itu, namun tidak ada siapapun di telaga. "Ayo, kita harus pergi sekarang," seru salah satu petugas SAR. Aku menoleh ke arah ayah berharap ia akan mengatakan sesuatu. Tapi wajah ayah saat itu terlihat tegang, seperti sedang memikirkan sesuatu yang sangat-sangat serius. Kami pun akhirnya meninggalkan telaga tanpa menemukan Tio. Aku merasa sangat bersalah karena tidak bisa menyelamatkannya. Namun yang lebih membuatku takut adalah ucapan Mahmud saat ia kerasukan. Apa maksudnya dengan keluargaku yang menjual jiwa? Di perjalanan pulang pun aku mencoba bertanya kepada ayah, tapi ianya diam. Seolah-olah ia sedang menyembunyikan sesuatu dengan wajahnya yang terlihat tegang. Kini aku pun sudah semakin tahu, apa mungkin ada rahasia besar yang disembunyikan oleh keluargaku. Malam itu pun aku tiba di restoran keluarga kami bersama seorang bapak tua yang kukenal sebagai salah satu penduduk desa di sekitar telaga. Ia yang menolongku pulang setelah kejadian pencarian Tio di telaga yang berakhir tanpa hasil. Sepanjang perjalanan bapak itu hanya diam. Tapi sesekali ia melirikku dengan pandangan yang sulit diartikan, seolah ia ingin mengatakan sesuatu tapi ragu. Ketika kami sampai di depan restoran, bapak itu pun mendadak menghentikan langkahnya. Matanya menatap lekat ke arah bangunan megah itu. Ekspresinya pun berubah menjadi cemas dan juga tegang. "Kenapa, Pak?" tanyaku dengan nada heran. Ia hanya menggeleng pelan tapi wajahnya jelas menunjukkan kegelisahan. "Nak, tempat ini ada sesuatu yang tidak benar," gumamnya dengan suara hampir berbisik. Aku terdiam mencoba memahami ucapannya. "Apa maksud Bapak? Sesuatu yang tidak benar?" Namun ia tidak menjawab. Sebaliknya ia berbalik dan melangkah pergi tanpa mengatakan apa-apa lagi. Aku hanya bisa memandanginya dengan kebingungan. Aku pun berdiri di depan restoran mengamati bangunan itu dengan perasaan yang aneh. Ucapan Mahmud di tepi telaga tadi siang kembali terngiang di telingaku. "Keluargamu pemuja setan." Aku pun menggigit bibir mencoba menyingkirkan pikiran buruk yang mulai memenuhi kepalaku. Tapi rasa curiga itu sudah terlanjur muncul. Hingga aku pun masuk ke restoran, tapi suasana di dalam tidak seperti biasanya. Ayah dan ibu yang terlihat sibuk seperti biasa, melayani pelanggan yang datang. Namun kini ada sesuatu yang mengganjal dalam pikiranku. Kesuksesan restoran ini yang memang terasa terlalu cepat. Kecurigaan itu pun terus tumbuh. Aku kini mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya tidak pernah kusadari. Para pelanggan yang datang seringkali tampak murung seolah mereka tidak benar-benar menikmati makanan mereka. Meskipun masakan di restoran ini terkenal enak, beberapa karyawan juga terlihat sangat canggung. Dan malam itu setelah restoran tutup dan semua orang pergi, aku memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Aku bersembunyi di balik pintu ruang keluarga tempat ayah dan ibu sering berbicara tentang bisnis mereka. Singkatnya, malam itu, dari celah pintu, aku bisa mendengar suara mereka dengan jelas. "Ayah, ibu tidak tenang dengan semua ini ya. Bagaimana kalau sesuatu terjadi ya? Kita sudah kehilangan Tio hari itu. Apa itu artinya?" kata ibu dengan suara bergetar. "Kamu jangan terlalu khawatir, Bu. Semua ini sudah menjadi bagian dari kesepakatan. Sudah, yang penting kan anak-anak kita masih selamat. Selama kita mengikuti aturan, pasti semuanya akan baik-baik saja, Bu." "Tapi apa benar ini akan baik-baik saja, Pak? Aku tidak ingin kehilangan anak-anak kita ya, Pak. Jika mereka tahu, nanti apa yang akan terjadi, Pak? Ibu takut." Mendengar jawaban dan pengakuan itu, aku merasakan jantungku berdetak dengan kencang. Apa yang mereka bicarakan, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ucapan dari Mahmud itu, dari sosok itu, benar-benar nyatanya? Ayah pun menghela nafas panjang. "Kita sudah memilih jalan ini. Aku tidak punya pilihan lain saat itu, Bu. Warung kita kan sepi, kita juga hampir tidak bisa makan. Dan anak-anak juga butuh masa depan serta uang.
Semua ini untuk keluarga kita, Bu. Kau tahu itu kan? Tapi tumbal itu, apa kita harus terus melibatkan nyawa orang lain? Ibu takut ya. Tumbal. Mendengar ucapan itu, kata tumbal membuatku merinding. Apa maksud mereka dengan tumbal? Aku pun tetap diam di tempatku, mencoba mendengar lebih banyak. Sudahlah, Bu. Ini sudah menjadi bagian dari kita. Setiap kesuksesan pasti harus ada harganya. Kita juga sudah setuju dengan ini. Orang yang datang ke restoran ini tidak akan tahu apa yang terjadi. Mereka hanya menikmati makanan mereka, Bu. Lagian, penglarisan ini juga kan kita yang nikmati, kita nggak makan. Sudahlah, Bu, lupakan. Aku pun mundur perlahan dari pintu, berusaha tidak membuat suara. Telingaku panas mendengar percakapan itu. Malam itu aku juga tidak bisa tidur, aku terus memikirkan ucapan mereka. Apakah benar kesuksesan keluarga kami ini ternyata restoran yang selalu ramai dan rumah besar yang kami tinggali sekarang? Semua itu terasa seperti mimpi indah, tapi kenyataannya, di balik mimpi itu ada rahasia yang mengerikan. Mungkin kekayaan ini semua didapatkan dengan cara yang haram. Keesokan harinya aku pun berusaha bersikap normal di depan ayah dan ibu. Meskipun dalam hati aku penuh dengan pertanyaan. Aku ingin sekali menanyakan langsung kepada mereka, tapi aku tahu mereka tidak akan memberitahuku apa-apa. Hingga hari itu pun aku pergi menemui Mahmud. Ia masih terlihat pucat setelah kejadian di Telaga kemarin. Tapi aku tahu dia salah satunya orang yang mungkin bisa membantuku memahami apa yang sebenarnya terjadi. Mud, kamu kan bisa tahu hal gitu ya? Apa benar, Mud? Restoran ayahku itu ada yang aneh. Aku rasa sepertinya aku tahu kalau keluarga aku menyembunyikan sesuatu, Mud. Dan dulu pas waktu kamu kesurupan itu, kamu bilang kalau mereka itu pemuja setan. Tapi aku tidak punya bukti ya. Tapi firasatku mengatakan ada yang aneh di restoran keluargamu itu. Ada orang negatif yang ada di sana, terutama di dapur. Aku yakin mungkin ada sosok lain penglarisan contohnya. Aku juga pernah mendengar cerita tentang pesugihan. Dan memang cara orang mendapatkan kekayaan dengan cepat itu harus mengorbankan sesuatu. Aku juga tidak tahu pasti apakah itu yang dilakukan keluargamu. Tapi aku rasa kamu harus berhati-hati. Ucapan Mahmud membuatku semakin resah. Jika benar keluargaku terlibat dalam sesuatu seperti itu, apa yang harus kulakukan? Aku pun tidak mungkin menghadapinya sendirian. Hingga saat itu aku yang mulai menyelidiki sendirian. Aku pun menemukan sebuah kotak. Apapun yang ada di dalamnya mungkin akan mengungkapkan kebenaran yang tidak ingin aku ketahui. Ketika waktu itu di dapur restoran itu, aku membuka kotak itu. Bau aneh busuk pun langsung menyebar di udara. Di dalamnya aku menemukan benda-benda aneh yang tidak aku mengerti. Namun yang paling membuatku takut adalah selembar kain yang berlumuran darah. Aku tertegun tidak tahu apa yang harus kulakukan. Ternyata aku baru saja mengungkap rahasia terburuk dalam hidupku. Dan benar saja, ayah dan ibuku telah melakukan pesugihan dengan mengorbankan tumbal dari orang-orang di sekitar kita. Aku pun kembali ke rumah dengan perasaan hancur setelah benar-benar menemukan kotak berisi benda-benda aneh itu. Kini langkahku terasa berat seolah dunia ini ikut runtuh bersamaku. Sementara itu, pikiranku hanya berputar pada satu hal. Kesuksesan yang telah diraih keluargaku ternyata memiliki harga yang begitu mahal. Harga yang harus dibayar dengan darah dan juga nyawa. Dan saat itu aku masukkan kotak itu ke dalam tas. Ketika aku sampai di rumah, aku pun menghadapi ayah dan ibuku. Tidak ada lagi jalan mundur saat itu. Kakak-kakakku pun sudah berkumpul di ruang tengah. Sepertinya sedang berbincang mengenai keadaan keluarga. Bu, ucapku. Ayah, ucapku. Ada apa, nak? Aku menatapnya dalam-dalam.
kemudian beralih ke ibu dan kakak-kakakku. Aku sudah tahu semuanya, Yaya. Aku juga mendengar percakapan ayah dan ibu. Dan ini, aku menemukan ini di restoran. Ayah dan ibu pun saling bertukar pandang. Wajah mereka langsung berubah menjadi pucat. Kakak-kakakku juga terdiam, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Aku tidak menyangka, ya. Kalian tega melakukan halal gaib, halal musyrik seperti ini, ya, Bu. Untuk apa kita kaya? Untuk apa? Kalau semua uang itu dari hasil haram. Kalian juga tega mengorbankan teman kami, Tio, untuk mendapatkan semua ini. Bagaimana bisa kalian melakukan itu? Suasana pun hening saat itu. Hanya suara isakan tangisku yang terdengar memenuhi ruangan. Ayah dan ibuku menunduk, tidak bisa berkata apa-apa. Ayah, ibu, kenapa? Apa kalian tidak merasa bersalah? Aku tidak percaya, ya. Kalian bisa melakukan ini. Apa ayah dan ibu tega melakukan ini agar aku dan kakak-kakak kau menjadi korban tumbal selanjutnya, Bu? Kalian tega? Malam itu pun aku merasa hancur. Keluargaku, orang-orang yang kucintai, ternyata terlibat dalam sesuatu yang sangat gelap. Hingga hari itu pun aku memutuskan pergi dari rumahku untuk menenangkan diri. Semoga kalian semua bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.